Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman di ada Kak Garet Gelang 76. Selamat bergabung juga dengan Leonardi Rustani. Selamat bergabung di acara Wisata Kreatif Jakarta. Malam ini spesial edisi terakhir ya di bulan Ramadan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Masjid Istiqlal Jakarta. Apalagi sekarang masa sudah renovasi ya. Oke, selamat bergabung Kak Taari Ekput. Selamat bergabung Kak Lendi Imut. Selamat bergabung Kak Perina Widiani. Selamat bergabung Kak Aniski SZ ya. Selamat bergabung Kak Sabrina, Kak Cica. Selamat bergabung. Ini semuanya teman-teman sudah dalam kondisi berbuka puasa ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 30 hari puasa Ramadan ya. Dan di sini juga mungkin banyak sekali suara kembang api dan petasan ya. Mungkin mudah-mudahan tidak mengganggu kualitas suara ya. Jadi hari ini aku Rayani Muharama. Di sini lagi azan, mungkin kita tunggu sebentar ya. Ya, alhamdulillah tadi kita bentar ada suara azan sholat ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Juga ada Kak Lavren, ada Kak Niken Sira Karina, kemudian ada Fauzan Flas, Kak Manusia Ikan, Kak Cica 99, Kak Sabrina, dan Kak Novi Ardiarini. Selamat bergabung di acara malam takbiran ini ya, dalam suasana Ramadan yang lagi musim pandemi ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mudik ya, yuk aku ucapkan selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Tetap hati-hati dalam melaksanakan berlebaran, tetap prokes, jangan lupa ya, supaya tidak ada peledakan pasien COVID lagi nanti setelah lebaran ya. Oke, malam ini aku mau cerita tentang Masjid Istiqlal ya. Nah, ini Masjid Istiqlal ini kan baru direnovasi nih ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum, putus-putus, iya mohon maaf mungkin karena sinyal ya. Apakah sekarang sudah normal? Mudah-mudahan ya sudah normal kembali ya. Jadi Istiqlal ini kan apalagi baru direnovasi ya tahun 2019 dan baru diresmikan oleh Bapak Jokowi bulan Januari 2021 kemarin. Nah, jadi
aku mau sedikit cerita nih. Nanti aku tunjukin apa aja sih yang berubah dari Masjid Istiqlal ini. Secara bentuknya nggak ada perubahan ya, cuman ada perbaikan di beberapa tempat, diperbagus ya istilahnya, namanya renovasi juga ya. Nah nanti aku akan cerita. Nah aku akan cerita sedikit ini tentang Masjid Istiqlal ini. Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 1945 ya. Nah, ada kemudian Bapak Soekarno yang pada saat itu adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama beserta Bapak Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya berinisiasi untuk membuat sebuah masjid karena mayoritas warga Indonesia itu kan Muslim gitu ya. Sementara untuk agama Hindu dan agama Buddha itu sudah ada Masjid Prambanan, kemudian ada Candi Borobudur. Gitu ya. Sementara itu memiliki sebuah masjid perlambang dari 4 ibadah bagi umat Muslim ya. Jadi banyak sih masjid-masjid besar tapi belum punya masjid negara gitu ya. Maka tahun 1950 muncullah itu dan terbentuk tahun 1953 itu yang diprakarsai oleh Wahid Hasim yang waktu itu adalah Menteri Agama dan kemudian oleh Bapak Anwar Cokro Aminoto yang dari Syarikat Islam. Nah, mereka berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah yayasan Istiqlal dan kemudian membentuk panitia pembangunan Masjid Istiqlal. Nah, namanya ini unik banget. Istiqlal diambil dari Al-Quran yang artinya merdeka. Karena masjid ini bukan hanya sekedar sebuah biasa, tapi ada sebagai sebuah momentum, sebuah momen, sebuah monumen gitu ya. Monumen rasa bersyukurnya bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang sudah kita raih di tahun 1945 begitu ya. Jadi kemudian Bapak Soekarno pun akhirnya menyetujui untuk membangun Masjid Istiqlal ini gitu. Dan kemudian muncul pertanyaan, mau di mana ini dibangun Masjid Istiqlal ini ya gitu. Oke, selamat bergabung Kak Etnik Journey. Kemudian ada aku sapa-sapa dulu teman-teman di sini. Alhamdulillah malam takbiran di sini ya di Wisata Kreatif Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum teman-teman. Ada Kak Harsanto, ada Kak Igen, ada Kak Ra'arfa. Kemudian ada Kak Din Hardiani. Oke, selamat bergabung. Kita cerita tentang sejarah Masjid Istiqlal ya. Oke, dan kemudian tahun 1953 udah dibentuk ya nih panitia. Nah, kemudian tempatnya nih. Nah, Bapak Soekarno bilang, nah tempatnya itu nggak boleh jauh-jauh dari Istana Merdeka karena filosofinya kerajaan Islam ataupun kerajaan-kerajaan misalnya nih contohnya Masjid Kauman di Yogyakarta, Masjid Keraton Solo, kemudian ada Masjid Keraton Ternate Tidore. Nah itu kan masjidnya itu nggak jauh dari istana gitu ya. Nah akhirnya Bapak Soekarno mempelajari bahwa Masjid Istiqlal ini juga nggak boleh jauh dari istana gitu. Jadi harus dibangun di dekat istana. Namun saran dari Bapak Muhammad Hatta di dekat istana itu sudah banyak bangunan. Jadi kalau misalnya dibangun masjid lagi nanti menghancurkan beberapa bangunan begitu. Namun Bapak Hatta menganjurkan itu berada di Bundaran HI di Hotel Indonesia ya di Jalan Tamrin. Namun akhirnya disetujui ide dari Bapak Soekarno bahwa Masjid Istiqlal ini dibangun di dekat Istana Merdeka. Nah waktu itu, nah aku share ya slide gambar-gambarnya ya. Sabar dulu, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ya. Nah ini, jadi akhirnya disetujui. Nah kemudian muncul nih siapa nih arsiteknya gitu ya, siapa yang arsitek membangun Istiqlal. Oke, kata Pak Soekarno, kita mengadakan aja sayembara membuat desain Masjid Istiqlal. Nah dari 30 desain yang masuk ya ke meja panitia, 22 saja yang terverifikasi atau memenuhi persyaratan. Dan akhirnya siapakah pemenangnya? Beliau adalah Frederick Silaban ya. Nah uniknya beliau adalah anak seorang pendeta dari Kristen Protestan. Jadi masjid ini adalah sebagai salah satu juga perlambang toleransi umat beragama ya. Toleransi beragama apa arsiteknya adalah seorang non muslim. Nah ini adalah bangunan yang terpaksa digusur pembangunan Masjid Istiqlal, yaitu Taman Wilhelmina dan Benteng Prince Frederick ya, karena di lokasi inilah Masjid Istiqlal didirikan karena
apa? Agar dekat dengan masjid, dengan Istana Merdeka begitu. Nah, ini adalah suasana pembangunan Masjid Istiqlal mungkin sekitar tahun 1975 ya. Karena apa? Karena peletakan batu pertamanya itu dilakukan tahun 1961 dan masjid ini selesai 17 tahun kemudian, yaitu tahun 1978. Ya lumayan ya, waktu itu biayanya sih sekitar 7M. Mungkin kalau dikalikan sekarang mungkin berapa M itu ya. Oke, dan ini adalah pada saat pembangunan kubahnya, dan itu bangunan-bangunannya itu adalah dari marmer dari Tulung Agung ya. Nah, dia punya 2 kubah ya. Jadi kubah utamanya itu diameternya adalah 45 meter dan kubah kedua 8 meter. Itu punya arti gitu ya. Punya arti kenapa 45 meter? Karena apa? Tahun kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dan kubah yang satu lagi itu 8 meter diameternya. Nah, itu kelihatan ya, ada diameternya, kubahnya ada 2 ya, yang besar 1, yang kecil 1. Nah, yang kecil 1 itu 8 meter ukurannya ya. 8 itu apa? Menandakan bulan Agustus gitu ya. Jadi masjid ini penuh dengan filosofi keagamaan dan juga filosofi kemerdekaan Indonesia. Jadi ini ibaratnya udah masjid negara ya, bentuk rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945 gitu ya. Dan ini adalah kondisi saat malam hari ya. Biasa banyak juga teman-teman yang foto-foto di sini di Istiqlal pada saat sore hari, dan itu sangat menarik dengan lampu-lampunya. Tapi sekarang ya, setelah renovasi tambah jauh, tambah lebih cantik lagi. Sayangnya aku belum sempat memotret karena rencananya mau Idul Fitri besok di Istiqlal. Ternyata Istiqlal tidak mengadakan sholat Idul Fitri ya teman-teman ya untuk besok hari. Oke, Istiqlal ini mempunyai 7 pintu, unik banget ya. Jadi 7 pintu ini adalah pintu masuk ke ruang utama, dan 7 pintu itu diambil dengan nama-nama Asmaul Husna, misalnya Al-Malik, Al-Fattah, kemudian Ar-Rahman gitu ya. Dan ini ada nama-nama khusus. Jadi kalau mau janjian ya, mau di pintu mana gitu harus disebut. Oh, ketemuan ya di pintu Al-Fattah. Oh, ketemuan ya di pintu Ar-Rahman begitu. Nah, menaranya nih juga ada 1 cuma. Kenapa cuma 1? Karena menggambarkan keesaan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berbeda dengan masjid-masjid yang lain, mungkin menaranya 4, 6, 7, bahkan 8 gitu ya. Kalau Masjid Baitur Rahman itu 8 menaranya. Dan ini Masjid Istiqlal cuma 1 menara karena menunjukkan keesaan Allah, keesaan Tuhan. Dan itu adalah dari batu marmer ya, itu menaranya, dan tingginya adalah 66,66 meter. Itu menandakan 6.666 ayat Al-Quran. Nah, kemudian ada kemuncak. Kemuncak itu adalah ujungnya ya, yaitu dari baja, dan baja itu tingginya 30 meter ya, dan itu menandakan 30 ayat dalam Al-Quran. Oke, ini ada beduk yang usianya 300 tahun, dan ini dari kayu. Di area luar renovasi meliputi penataan 40. Dan ini adalah dari kayu ya, kayu meranti merah dari Kalimantan. Nah, ini perbedaan dari apa? Ini perbedaan dari tempat wudhunya yang lama dan yang baru ya, udah bersih banget. Dan kemudian ini adalah tangga menuju ruangan utama. Itu kalau dulu belum ada tanda-tanda belok kiri, yang naik dan turun dan jaga jarak. Sekarang sudah ada aturan yang mana yang naik dan harus berjaga jarak. Dan ini adalah wajah baru dari Masjid Istiqlal saat ini. Jadi yang jualan-jualan itu udah nggak ada lagi di emper-emperan gitu. Jadi disediakan warung-warung yang sudah ditata dengan rapi, kemudian ada amphitheaternya juga gitu ya. Dan lahan parkirnya itu udah nggak ada di halaman ya. Semua lahan parkirnya itu udah di bawah tanah. Dan ini ada lift ya buat kaum difabel ya, sehingga mereka bisa menuju ruang utama dari Masjid Istiqlal dengan menggunakan lift. Dan ini adalah tempat menyimpan sandal, sepatu, dan lain-lain. Jadi nggak ada di dalam Masjid Istiqlal lagi gitu ya. Dan ini adalah kondisi Masjid Istiqlal saat ini ya, udah nggak ada pakai karpet, marmernya udah bersih banget, dan lampunya terang benderang teman-teman. Karena ada apa? Ada 3.500 lebih ya lampu yang ditambahkan di Masjid Istiqlal ini, sehingga mau pagi, siang, malam suasana di Masjid Istiqlal terang benderang ya. Oke, jadi nggak gelap-gelapan lagi kayak dulu. Ini adalah perbedaannya ya. Kemudian pilar. Nah, pilar, teman-teman pernah lihat nggak berapa jumlah pilar yang ada di Masjid Istiqlal? Ada 12 loh. Itu menandakan 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perbedaan masjid yang dulu ya, kondisi Istiqlal yang dulu, dan sebelah kanan adalah yang baru
ya. Dan ini kondisi malam hari indah sekali ya Masjid Istiqlal sekarang dengan lampu warna-warni, dengan penerangan yang baik ya. Itu dan kolam-kolamnya juga bagus, tidak ada lagi mobil-mobil parkir di mana-mana karena udah ada di tempat khusus ya. Nah ini kubahnya juga dengan warna-warna yang cerah gitu ya, dan terang benderang. Dan kipas anginnya yang dulunya nempel di dinding seperti biasa, sekarang udah dibuat khusus tempat kipas anginnya gitu ya. Jadi keren banget. Oke, kita lihat dulu ya seperti apa nih Masjid Istiqlal yang baru ini. Nah ini jadi tempat berwudunya udah cantik sekali ya sekarang ya. Kalau dulu kan keramik warna putih agak hitam-hitam gitu ya, kotor. Sekarang keramiknya semua udah diganti dengan marmer, dan tempat berwudunya bersih sekali ya, dan terang benderang ya. Jangan khawatir gelap-gelapan di Istiqlal ya, karena kondisi sekarang Istiqlal tuh terang benderang ya. Mungkin ada yang pernah berkunjung ke Istiqlal, memang agak temaram-temaram ya kondisinya. Dan ini adalah taman hijau yang sudah dibangun di Masjid Istiqlal. Jadi halaman-halaman parkirnya itu sekarang jadi halaman halaman hijau gitu ya, banyak tanaman-tanaman yang ditanam. Dan kemudian uniknya sekarang sudah ada terowongan toleransi ya, dan itu adalah menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Dan ini adalah lahan parkir ya, jadi dia di bawah tanah ya sekarang parkirnya. Dan oke, ini mihrabnya itu adalah tempat imam ya. Kita lihat nanti perbedaannya. Di kiri adalah mihrab suasana yang sebelumnya, yang dulu, dan ini yang setelah renovasi yang sebelah kanan ya. Bentuk mihrabnya beda. Yang dulu tadi Allah dan Muhammad itu ada lampu hijau, sekarang udah nggak ada ya. Kemudian ada ukiran surat At-Toha ayat 14 ya. Dan itu bentuknya sekarang agak kekuningan ya, agak milenial tapi agak klasik ya. Berbeda dengan yang dulu, bentuk mihrabnya itu terang warna putih, dan di atas mihrabnya itu ada tulisan At-Toha ya. Jadi At-Toha ayat 14 tentang Allah gitu ya. Dan ini sekarang Masjid Istiqlal sudah ada tanda-tanda jaga jarak ya teman-teman. Jadi jangan mepet-mepet sholatnya karena kita masih dalam masa pandemi. Dan ini adalah suasana Masjid Istiqlal pada saat tarawih tahun 2019 ya. Ini kondisi sebelum pandemi. Nah, koridor ini luasnya 19 ribuan meter persegi ya. Koridor ini biasa digunakan untuk para tamu wisata religi untuk mengelilingi Masjid Istiqlal. Dan selain itu juga ada terasnya yang untuk sholat apabila muatan di dalam masjid itu penuh. Jadi ada teras dan koridor di sini tambahan untuk jamaah. Dan ini adalah suasana Masjid Istiqlal saat ini ya. Kondisinya itu terang benderang ya. Ini kita lihat dengan menggunakan drone ya, itu sekarang cantik sekali ya Istiqlal ya, dengan kondisi koridor terang, semuanya terang ya. Terima kasih kepada Bapak Presiden terhadap gagasan untuk membangun terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan katedral. Tentu Bapak Presiden bukan hanya membuat lubang penghubung bawah tanah, tetapi bagaimana terowongan silaturahim ini bisa menjadi salah satu ikon tersendiri di ibu kota. Hadirin yang saya muliakan, saya berharap Masjid Istiqlal bukan hanya megah secara fisik, tetapi jauh dari itu
sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan renovasi Masjid Istiqlal hari ini. Nah, jadi itu bulan Januari kemarin 2021 itu Masjid Istiqlal direnovasi itu sudah diresmikan ya, sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi ya. Jadi renovasi Masjid Istiqlal itu 20 tahun sekali. Dari tahun 78 direnovasi tahun 1999 dan baru direnovasi 20 tahun kemudian yaitu tahun 2019 ya. Jadi mudah-mudahan Masjid Istiqlal ini semakin terjaga, semakin rapi dan semakin banyak jamaah yang untuk hadir ya untuk beribadah. Dan luar biasa ini kondisi saat ini. Jadi mungkin teman-teman yang udah kangen ke Istiqlal silakan dilihat, tapi mungkin kondisinya belum terbuka bebas karena memang masih ada protokol kesehatan. Dan aku kasih info bahwa besok tidak ada sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal ya teman-teman. Jadi nggak usah rame-rame ke Masjid Istiqlal karena Istiqlal tidak mengadakan sholat Idul Fitri ya. Jadi ini kondisi peresmian Masjid Istiqlal setelah renovasi. Bisa dilihat walaupun di sini. Dan nanti kita akan lihat seperti apa takbiran virtual ya. Oke, aku selamat bergabung semua teman-teman di sini. Aku sapa-sapa dulu ini ya. Siapa aja di sini ada ya. Aduh, alhamdulillah. Dalam suasana bertakbir kita masih bisa merayakan Idul Fitri ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan suasana berlebaran. Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik-baik aja ya. Hati-hati dan protokol kesehatannya jangan lupa. Dan ini adalah suasana takbiran virtual di tahun yang lalu ya. Di tahun yang lalu itu sudah melakukan jaga jarak sebelum pandemi. Oh ya Kak Kreatif Traveler, iya benar, aku terakhir juga 2019 masih sholat tarawih ya di Masjid Istiqlal, tapi 2020 kita udah nggak bisa lagi. Dan ini adalah suasana takbiran di tahun 2019 di kota Makassar ya. Biasanya rame banget suasana takbiran ya, sekarang itu udah dilarang untuk sementara ya. Jadi biasanya di malam takbiran itu banyak pawai obor ya, kemudian pawai-pawai kendaraan hias gitu ya, baik di Makassar, di Aceh maupun di Jakarta gitu, di Surabaya itu suasananya sangat ramai ya. Namun sekarang itu kita benar-benar harus menjaga supaya kita bisa mengakhiri masa pandemi ini ya, jangan berlarut. Jadi dan kita tidak saling menularkan dengan sesama kita. Nah, jadi biar tahun depan kita Ramadan bisa sholat Idul Fitri lagi bareng-bareng di masjid ya. Karena pasti semua juga udah kangen, dan masih boleh ya, rencananya itu masih boleh sholat Idul Fitri, tapi hanya terbatas di kompleks perumahan ya, tidak boleh kemana-mana. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua besok bisa sholat Idul Fitri, tetap jaga jarak, tetap prokes, dan nggak usah cipika-cipiki dulu ya teman-teman. Jadi mungkin pakai salam jauh aja ya, jadi salam dekat gitu ya. Jadi tetap hati-hati semua. Ini adalah suasana takbiran. Mudah-mudahan suaranya keluar. Sambutan oleh Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya Gubernur Jawa Timur nantinya akan mengumandangkan takbir yang didampingi oleh Forkopimda Jawa Timur serta Jamiat. Nah, itu adalah suasana lebaran ya di tahun 2019 ya. Ini kondisinya ya sangat ramai sekali. Jadi mungkin kita semua merindukan suasana seperti ini. Yang sekarang tuh hanya mungkin kita dengar dari suara-suara masjid, suara takbiran ya. Dan mudah-mudahan segera cepat berakhir lah ya, supaya kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Oke, itu adalah tadi suasana Masjid Istiqlal ya, dan suasana beberapa tempat di Indonesia. Oke, sinyalnya sepertinya lagi terganggu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan udah lancar sekarang. Oke, jadi aku Rayani Muarama dan kami dari Wisata Kreatif Jakarta mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman di acara virtual tour, live IG ataupun tour goes segala macam yang sudah ikut dalam program-program Wisata Kreatif Jakarta. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi, materi dan lain-lain ada kekeliruan dan kehilafan. Semoga teman-teman besok bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga dalam kondisi yang senang, bahagia, sehat. Jangan lupa prokesnya ya. Malam ini mari kita bertakbiran, dan aku Rayani mengucapkan terima kasih banyak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Terima kasih ada Kak Soma Nata, Kak Rama Lisaku, Kak Budai Friok, Kak Kreatif Traveler, Kak Mita, kemudian Kak Budai Friok, Kak siapa lagi nih, Kak Irma Safina, Jack Martan, dan teman-teman semua ya. Alhamdulillah malam ini kita ramai sekali yang untuk join ya. Mari kita melantunkan takbiran untuk bersyukur atas selesainya di bulan Ramadan. Bercampur aduk ya rasanya ya, antara bersyukur, senang, bahagia, sedih juga karena bulan Ramadan ini sudah berakhir. Semoga kita masih dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, assalamualaikum. Aku akhiri dulu acara live IG ini ya. Sampai ketemu lagi teman-teman.